lagi perbedaannya sangat-sangat tipis kawan. Di sini tadi kita lihat Pragnananda menggeser beteng raja ke petak D1 dan dibalas dengan langkah menteri ke C7 oleh Carlsen menghindari satu lajur dengan beteng putih. Di sini pion A4 tantang Pragnananda. Tantangan ditolak kawan, Carlsen bermain dengan pion H6-nya. Untuk mengontrol petak G5 agar tidak diduduki kuda, kawan bermanuver ke petak ini memberikan ancaman bagi pion F7-nya. Juga untuk membuka ruang bagi raja agar tidak ada kelemahan di baris belakang. Pragnananda melanjutkan rencananya membuka lajur A, pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion. Selanjutnya adalah menteri bergerak ke E2, lanjut Pragnananda mengincar pion ini kawan, dilindungi oleh menteri di B6. Selanjutnya pion E4 memperkuat posisi gajah. Karena ancaman berikutnya juga terlihat pion ini siap didorong maju untuk mengusir kuda agar gajah ini juga menjadi lemah. Walaupun masih ada beteng di sini, tapi dengan keberadaan pion ini didorong maju semakin kuat, juga membuka diagonal gelap bagi pergerakan menteri naik ke sini. Mungkin bisa jadi dilakukan oleh menteri putih dan dibalas Carlsen dengan beteng E8. Menteri bergeser kembali ke D2 untuk menghindari satu lajur kawan. Mungkin ingin bergerak juga nanti ke peta F4 dan dibalas Carlsen dengan gajah mundur ke F8. Memperkuat posisi kedua pionnya di diagonal gelap ini juga membuka lajur E bagi betengnya. Menteri putih F4 oleh Pragnananda. Sekarang pion B4, kuda lompat ke A4 menyerang menteri. Di sini kawan, menteri hitam sudah tidak mempunyai banyak petak yang bagus. Ke petak ini ada menteri, tapi ancamannya adalah serius kawan. Gajah akan pukul pion F7 skak dan open serangan bagi menteri hitam. Mundur ke peta ini pun juga kurang bagus. Persiapan kuda bisa pukul pion C5 dan discover attack juga. Kalaupun menteri ini pindah ke peta D8 kawan, ancaman berikutnya adalah putih akan mengorbankan gajahnya pukul pion F7 skak. Setelah diambil, maka pion E5 bisa dimainkan oleh putih mengancam kuda dan kuda ini akan tewas. Jika dibalas dengan pion G5 untuk mengusir menteri, menteri akan bergeser ke C4 kawan skak. Tetap saja kuda ini akan tewas jika kalian menutupnya dengan beteng. Simple, pion akan pukul kuda. Dan kalian tidak bisa pukul pion ini menggunakan kuda karena kuda kalian kena pin, ataupun menteri tidak bisa pukul pion ini karena masih ada gajah. Beteng pun tidak bisa pukul balik pion putih ini karena masih kena pin. Dan tentu saja banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya nanti. Sampai di sini saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi variasi ini. Silahkan kalian otak-atik sendiri kawan. Jadi pada posisi seperti ini, saat ada ancaman dari kuda putih terhadap menterinya, Carlsen memilih kuda pukul gajah terlebih dahulu, menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Pragnananda pukul balik kuda menggunakan beteng. Jika terjadi pertukaran menteri seperti ini kawan, kuda hitam akan pukul menteri F4. Mungkin putih akan melanjutkan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh beteng. Dan hitam akan pukul pion E4. Dan hitam akan untung satu pion kawan. Dan putih juga mempunyai masalah di baris belakang. Harus dijaga baris belakang ini kawan. Putih juga mempunyai pion lemah, pion B3. Walaupun komposisi perwira masih cukup seimbang, tapi dengan keberadaan pion lemah seperti ini, nanti akan merepotkan bagi putih untuk menjaganya terus. Karena hitam juga mempunyai dua pion yang saling terkoneksi seperti ini. Setelah pion putih di lajur B ini akan tewas, tentu dua pion hitam akan sangat mudah untuk melenggang. Jadi saat Carlsen pukul gajahnya ini kawan, Pragnananda pukul balik menggunakan beteng. Dan Carlsen menggeser menterinya ke E6 menghindari ancaman kuda menyerang pion. Pragnananda menggeser beteng A ke D1 menumpuk betengnya. Dan ini merupakan langkah kesalahan fatal dari Pragnananda. Incarannya tentu memberikan pressure bagi kuda hitam ini kawan. Tapi pada posisi ini ada langkah terbaik lainnya yang bisa dipilih oleh putih. Pada posisi ini kuda pukul pion C5 bisa jadi pilihan bagi hitam. Setelah dipukul balik oleh gajah, bisa dipukul balik oleh beteng. Setelah dipukul balik oleh kuda, menteri bisa mendapatkan beteng yang ada di petak B8. Dan saya kira walaupun di sini nanti hitam mendapatkan pion putih ini, permainan masih agak sedikit berimbang kawan, tapi tidak dipilih oleh Pragnananda.
malah membuat langkah blunder dengan beteng D1, dan di sini beteng digeser ke peta A8 oleh Carlsen. Untuk menghindari tekanan dari Menteri Putih, juga berbalik menekan kuda putih. Pion C4 nanti akan dimainkan oleh Carlsen. Pragnananda membalas dengan Menteri mundur ke C1, menghentikan laju pion C4 yang bisa mengancam posisi kudanya, dan Carlsen ambil pion E4, sementara Carlsen unggul satu pion di langkah ke-24-nya. Dan Prag bermain dengan pion H3 untuk memberikan ruang agar tidak ada masalah di baris belakangnya. Kenapa tidak langsung pukul kuda ini kawan dan mendapatkan satu perwira? Karena masalah yang ada di baris belakang kawan. Putih masih mempunyai raja yang tertutup dengan para pionnya di sini. Selain itu, Putih juga mempunyai pion lemah di sayap menteri di peta B3, sedangkan hitam mempunyai koneksi pion yang bagus. Jika dilanjutkan seperti ini kawan, hitam akan menantang pertukaran beteng. Jika diterima, dipukul balik, dan ancaman berikutnya menteri bergerak ke peta ini, kemudian beteng digeser ke peta ini. Jika kalian membuka ruang di sini, menteri akan bergerak ke peta ini kawan. Nanti dilanjut dengan beteng ke sini atau langsung ke sini bisa jadi. Jadi mungkin di sini Putih akan menantang pertukaran menteri di sini. Beteng terlebih dahulu melakukan skak setelah raja bergeser. Kalian bisa melanjutkan skak lagi di sini atau melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu setelah dipukul balik. Beteng bisa naik untuk mengancam salah satu pion putih ini kawan, dan pion hitam ini akan bisa lolos nantinya. Oleh karena itulah saat menteri hitam ambil pionnya ini, di sini Pragnananda membuka ruang terlebih dahulu bagi rajanya untuk kemudian pukul kuda di peta D7. Tapi diantisipasi oleh Carlsen dengan beteng A7, menteri bergerak ke D2, dan selanjutnya menteri mundur ke peta G6. Kenapa menteri ini mundur kawan? Coba saja melakukan langkah yang lain akan jadi seperti ini kawan. Beteng akan digeser ke E1 mengancam menteri serta beteng yang ada di belakangnya. Menteri sudah tidak bisa mundur lagi untuk membackup betengnya yang ada di belakang. Jika kalian pukul masih bisa dipukul balik oleh kuda, bukan oleh menteri. Jadi Carlsen terlebih dahulu pada posisi seperti ini saat menteri